Inilah gambaran neraka yang membuat kita merinding, saudara. Neraka yang dahsyat diperuntukkan bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambar neraka melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Neraka adalah merupakan balasan bagi para pelanggar larangan dan mereka yang abai terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat akhir yang dijanjikan untuk mereka semua. Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut sehingga menangislah beliau. Waktu itu, para sahabat belum mengetahui wahyu apa gerangan yang membuat beliau terseduh menangis. Maka Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab pun berinisiatif untuk menanyakan, tapi melalui perantara Fatimah, sebab para sahabat tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bahagia bila bertemu muka dengan putrinya itu. "Wahai Ibnu Auf, ada perlu apa engkau kemari?" tanya Fatimah dari balik pintu. "Aku tadi meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis dan bersedih karena setelah menerima wahyu dari Jibril. Sementara itu, kami hingga kini juga belum tahu apa yang telah diturunkan Jibril kepada beliau." Jawab Abdurrahman bin Auf, "Baiklah kalau begitu, kembalilah terlebih dahulu. Aku akan berganti pakaian lalu segera menyusul Rasulullah. Semoga beliau nanti berkenan memberitahuku tentang apa yang baru saja diturunkan Jibril kepadanya." Akhirnya Fatimah menemui Ayanda. Kemudian dia bertanya, "Fidaka nafsi, apa gerangan yang telah membuatmu menangis?" tanyanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menjelaskan surat yang dimaksud. Lantas putrinya bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, seperti apakah pintu-pintu neraka itu?" Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Fatimah, sesungguhnya pintu neraka yang paling ringan itu setara dengan 70.000 gunung dari api, dan pada setiap gunung tersebut terdapat 70.000 lembah api. Lalu pada tiap-tiap lembah itu terdapat 70 juta sumber api yang masing-masing berisi 1.000.000 kota. Kemudian pada setiap kota tersebut terdapat 70 juta istana api. Lalu pada tiap-tiap rumah itu terdapat 70 ruangan api yang berisi 70 juta peti api. Dan pada setiap api itu terdapat 70 jenis siksaan yang berbeda satu sama yang lain." Mendengar penjelasan itu, Fatimah tak kuasa menahan rasa sedih dan cemasnya. Betapa malangnya orang yang masuk neraka, katanya. Keterangan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu lantas tersebar dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Salman Al-Farisi misalnya langsung menuju ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Di sana dia merenung, meletakkan tangannya di atas kepala dan lantas berseru betapa jauhnya perjalanan menuju akhirat dan betapa sedikitnya bekal yang kumiliki. Salman pun menangis dan sedih. Jadi saudara, kurangnya apa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita, saudara? Dia sangat peduli sama kita. Dia sangat-sangat peduli dengan umatnya, saudara. Jadi apa yang kita dustakan dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saudara? Apa yang kita dustakan? Beliau sangat sayang kepada kita. Masa kita cuek? Masa kita tidak menurut? Masa kita tidak peduli dengan beliau, saudara? Perlu diingat, saudara, di saat Rasulullah didatangi malaikat Jibril,
dengan raut muka yang tidak biasa. Nabi pun berkata, "Wahai Jibril, kenapa dengan raut wajahmu?" Jibril pun terdiam dan terdiam. Lalu Nabi pun berkata lagi, "Wahai Jibril, kenapa raut mukamu tidak seperti biasa?" Jawab Jibril, "Ya Rasulullah, kedatanganku ke sini di saat Allah menyuruh untuk menghidupkan api neraka hingga berwarna merah hitam pekat, dan neraka itu terbagi 7 pintu." Jawab Nabi, "Lantas 7 pintu itu dibuat untuk siapa saja, Jibril?" Jibril pun terdiam dan terdiam. Lalu Nabi pun berkata lagi, "Jibril, untuk siapa saja 7 pintu itu?" Lalu Jibril pun menjawab, "7 pintu itu diperuntukkan untuk kaum ini, kaum itu dan itu, ya Rasul." Jawab Nabi, "Lalu pintu yang ke-7 itu diperuntukkan untuk siapa, Jibril?" Jibril pun terdiam dan terdiam, seperti berat untuk mengatakan. Akhirnya Nabi pun berkata lagi, "Jibril, ayo bicara. Jawab kata-kataku ini, Jibril. Pintu neraka yang ke-7 itu buat siapa?" Jibril pun menjawab. Dengan berat hati, ia pun berkata, "Ya Rasulullah, pintu yang ke-7 itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar mati sebelum bertaubat." Seketika itu, Nabi pun pingsan, tidak sadarkan diri, saudara. Setelah Nabi tahu bahwa umatnya nanti sudah disiapin neraka bagi yang berdosa besar mati sebelum bertaubat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadi apa kurangnya Nabi kita, saudara? Apa kurangnya beliau? Beliau tahu bahwa umatnya ada yang disiapin neraka. Beliau pun menangis dan pingsan, saudara. Apa kurangnya beliau, saudara? Apa kurangnya beliau? Lalu pintu yang ke-7 itu diperuntukkan untuk siapa, Jibril? Jibril pun terdiam dan terdiam, seperti berat untuk mengatakan. Akhirnya Nabi pun berkata lagi, "Jibril, ayo bicara. Jawab kata-kataku ini, Jibril. Pintu neraka yang ke-7 itu buat siapa?" Jibril pun menjawab. Dengan berat hati, ia pun berkata, "Ya Rasulullah, pintu yang ke-7 itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar mati sebelum bertaubat." Seketika itu, Nabi pun pingsan, tidak sadarkan diri, saudara. Setelah Nabi tahu bahwa umatnya nanti sudah disiapin neraka bagi yang berdosa besar mati sebelum bertaubat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadi apa kurangnya Nabi kita, saudara? Apa kurangnya beliau? Beliau tahu bahwa umatnya ada yang disiapin neraka. Beliau pun menangis dan pingsan, saudara. Apa kurangnya beliau, saudara? Apa kurangnya beliau? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi suatu pelajaran bagi kita semua, saudara. Betapa pedulinya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita. Jadi kita harus bisa menjaga perasaan baginda Rasulullah SAW, yang mana dia telah menjaga perasaan kita, menjaga perasaan umatnya supaya tidak masuk neraka. Saudara, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.